Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu kita. Kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama lafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang pembentukan bayangan pada cermin datar. Insyaallah kita sekarang akan belajar terkait dengan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Itu bisa dilihat di bukunya yaitu halaman 197. Di halaman 197. Untuk cermin lengkung di sini lebih spesifik lagi kita akan bahas yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Itu hari ini insyaallah kita akan bahas cermin cekung ya. Karena ini materi yang lumayan menantang, jadi silakan fokuskan pikirannya, videonya jangan di skip karena setiap menitnya, setiap detiknya itu sangat penting untuk kalian pahami. Kita mengenal dulu bagian-bagiannya. Ini adalah salah satu bentuk dari cermin cekung, yaitu dalam setengah bola ya, setengah bola. Ada simbol O, simbol F, kemudian simbol M. Untuk O ini adalah titik pusat ya, titik pusat. Kemudian F ini adalah titik fokus. Kemudian M ini adalah titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari cermin. Sekali lagi, O ini adalah titik pusat, F ini adalah titik fokus, kemudian M ini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian jarak dari O ke F itu dinamakan titik fokus atau jarak fokus ya, bukan titik fokus. Sekali lagi dari O ke F itu jarak fokus, kemudian dari O ke M itu namanya jari-jari kelengkungan cermin. Supaya lebih jelasnya, insyaallah kita akan kalau kita offline, insyaallah kita akan melakukan percobaan. Semoga ada alatnya besok. Nah, untuk membentuk bayangan di cermin cekung ada ada 3 sinar istimewa yang kita butuhkan untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, sinar istimewa ini yang pertama, ini harus diingat ya. Gampang cara mengingatnya. Yang pertama adalah coba dilihat garis yang oranye ini, kemudian ada kalimat yang sebelah kiri. Nah, sinar datang, lihat yang oranye, sejajar sumbu utama, dia sejajar kan. Kemudian dipantulkan. Nah, dipantulkan nih sinar pantulnya melalui titik fokus yang saya jelaskan tadi itu. Sekali lagi, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua yaitu coba dilihat dia sebaliknya ya. Sinar datang melalui titik fokus lewat bawah, titik fokus. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Kebalikannya. Kemudian sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin (CN) dan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu pula. Nah, dia datang lewat sana, kemudian dipantulkan juga lewat sana seperti itu. Nah, nanti diulang-ulang kalau belum paham. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, bisa kita lihat di sini ya, contohnya. Coba dilihat yang besar nih. Ada benda yang besar sebelah kanan. Benda ada keterangan di sana. Kemudian jangan lihat bayangannya dulu yang di bawah. Nah, kita gambarkan di sini. Sinar datang, lihat yang oranye dulu, garis yang oranye. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Benar ya? Kemudian sinar yang kedua.
Sinar datang melalui titik fokus. Nah, tidak harus lewat bawah ya, tidak harus lewat bawah, bisa lewat atas juga. Sinar datang melalui titik fokus yang biru itu, garis yang biru. Melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, di mana terbentuk bayangannya? Terbentuk bayangannya itu di perpotongan sinar pantulnya. Sekali lagi, dia akan terbentuk bayangannya di perpotongan sinar pantulnya. Nah, bisa dilihat bayangannya itu terbalik dia. Terbalik, kemudian dia lebih besar enggak? Atau lebih kecil dari bendanya? Ya, lebih kecil ya, lebih kecil. Set. Kemudian dia sifatnya terbalik, kemudian lebih kecil, diperkecil, dan kalau dia bayangannya ini kan ada cermin nih sebelah kiri kita, kemudian bayangannya di depan dia. Nah, kalau bayangannya di depan berarti nyata. Jadi kesimpulannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Bagaimana sifatnya kalau bendanya diletakkan di titik fokusnya, tepat di titik fokusnya? Maka tidak ada pertemuan, bayangannya tidak terhingga. Kemudian bagaimana kasusnya kalau dia di antara titik fokus dengan titik O, maka kita buat seperti biasa, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian kita gunakan yang sinar istimewa yang ketiga, atau bisa juga sinar kalau menggunakan sinar melalui titik fokus tidak bisa kan? Nah, kita menggunakan sinar yang ketiga. Saya cukup 2 ya, bisa salah satu, bisa dipilih. Yang penting 2. Tidak ada perpotongan. Nah, bayangan akan terbentuk dari perpanjangan sinar pantulnya. Coba dilihat yang oranye. Nah, garis putus-putus oranye itu hasil dari perpanjangan sinar pantul yang oranye. Perpanjang. Kemudian yang biru juga hasil perpanjangannya, titik-titik-titik. Nah, terbentuklah di belakang cermin. Nah, nah gitu. Nah, sifat bayangannya apa? Kalau dia di belakang cermin, itu sifatnya maya. Kalau di depan tadi itu nyata. Kalau belakang cermin itu sifatnya maya. Nah, ini lebih besar enggak? Diperbesar, tegak atau terbalik? Ya, tegak seperti itu. Nah, cara mudahnya adalah ini ada kemudahan untuk kita semua. Ini dibuat ruangan-ruangan ini. Untuk ruangan 1 antara F dengan O, ruangan 2 antara F dengan M, ruangan 3 itu M sampai seterusnya. Ruangan 4 itu di belakang cermin. Bagaimana cara menentukan ruangan bayangannya? Nah, misal contoh yang tadi itu ya, yang pertama ini. Ini bendanya ini di ruangan berapa? Kalau menurut yang ini. Ruang 3 ya, bendanya. Dia di ruang 3. Nah, kalau di ruang 3, ada rumusnya di sini untuk menentukan bayangannya, yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Bisa kita tebak ruang bayangannya nanti. Ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Nah, coba diingat ini, ruang 3 di antara M seterusnya, ruang 2 F dengan M, ruang 1 itu 0 O sampai F, kemudian ruang 4 itu belakang cermin. Coba dilihat di sini. Ruangan bendanya itu di ruang 3. Berarti supaya dapat 5, ruangan bayangannya harus berapa? Ruang berapa? Ya, pas ruang 2, berarti di antara F dengan M. Nah, bayangannya di sini. Nah, untuk yang di sini itu karena dia enggak ada khusus
Kalau dia di F, titik fokus itu, maka bayangannya tak terhingga karena dia tidak di ruangan. Nah, kalau yang ini, dia kan bendanya di ruangan 1 ya? Ya, pas. Nah, biar hasilnya 5, ruangan bendanya harus di mana? Iya, ruang 4. Ya, begitu seterusnya ya. Kalau misalnya saya taruh bendanya di ruang 2, berarti bayangannya di mana? Ya, pas 2 tambah 3 jadinya 5. Jadi bayangannya di ruang 3. Nah, selanjutnya yaitu persamaan di cermin cekung. Nah, ini yang penting juga. Ada 2 persamaan yang harus kalian pahami. Persamaannya yaitu untuk mencari titik fokus atau jarak fokus disimbolkan F, kemudian untuk mencari perbesaran bayangan yaitu disimbolkan dengan M. Nah, persamaannya untuk mencari titik fokus atau jarak fokus adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Untuk mencari perbesaran bayangan ada 2 rumusnya. Dipilih silakan. Yaitu H aksen per H sama dengan S aksen per S. Dipilih yang mana-mana. Mau pakai yang mana-mana tergantung dari kebutuhan soalnya atau yang diketahui di soalnya. Mau pakai H aksen per H juga bisa. S aksen per S juga bisa. Ini ada keterangannya. Untuk F itu jarak fokus satuan cm, tidak perlu dirubah. S itu jarak benda ke cermin, cm. Kemudian S aksen itu jarak bayangan ke cermin. Nah, itu bedanya ya. Ada kalau bayangan itu ada aksennya, H aksen, S aksen dibaca itu ya. M itu perbesaran. Nah, coba kita lihat dengan contoh soal di sini. Kalau belum paham nanti boleh Ustadz kita perkecil ya. Kita perkecil. Oh, ini kita perbesar. Ada soalnya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Ini jarak apanya? Jarak bendanya S berarti ya. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, apanya ini? F-nya. Tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Jarak bayangan berarti yang ditanya S aksen. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Sifat-sifatnya. Apakah nyata, terbalik, atau diperbesar. Kemudian gambarkan. Nah, kita tulis diketahuinya seperti yang tadi. Set. Jarak fokusnya cermin 6 cm. Jarak bayangan. S aksen sifat bayangan. Nah, kita untuk mencari jarak bayangan bisa menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dimasukkan angka-angkanya, kemudian pindah ruas yang 1/10-nya jadi minus. Nah, disamakan penyebutnya 30. Ini kali 5 hasilnya 2/30. Nah, kemudian kali silang. Kalau tidak paham kali silang, tinggal dibalik aja. Kalau mau cari X aksennya. Ini kan masih 1/S aksen. 1/S aksen kan. Nah, kalau mau tidak ribet itu tinggal dibalik aja. 30-nya di atas per 2. Hasilnya 15. Nah, untuk perbesaran bayangannya, karena yang ada di soal itu jarak benda dan jarak bayangan, bisa menggunakan S aksen per S. Yaitu 15/10. Hasilnya 1,5. Nah, perbesaran bayangannya 1,5. Berarti dia diperbesar. Kecuali kalau hasilnya 0, baru diperkecil. Ini hasilnya 1,5. Berarti diperbesar. Kita coba gambar di sini. Bendanya di ruang 3. Di ruang 2 atau di ruang 2. Karena jarak bendanya itu 10 cm. Sedangkan jarak fokusnya 6 cm. Fokusnya 6 cm. Berarti melewati kan? Nah, berarti dia di ruang 2. Kalau 2 supaya dapat 5 tambah berapa?
Iya, tambah 3 berarti bayangannya itu di ruang 3. Dan coba lihat ini, setelah kita gambar ternyata bayangan itu lebih besar, atau bisa dilihat dari hasil yang ini M ini lebih besar. Berarti sifat bayangannya nyata, yaitu depan cermin, bayang berada di depan cermin cekung, terbalik, kebalik. Perhatikan hasil diagram sinar dan diperbesar, lebih besar dari bendanya. Itu saja mungkin dari Ustadz. Oh ya, sedikit lagi untuk F dengan M ada hubungannya ternyata. Ada F dengan untuk F dan M. Jarak dari titik O ke F itu sama dengan jarak titik F ke M. Sekali lagi, jarak dari O ke F itu sama jaraknya dengan F ke M. Berarti jarak M itu bisa dicari dari 2 kali F. Nah, 2 kali dari jarak F. Atau kalau diketahui di soal itu jarak M-nya misal diketahui jarak F misalnya 6 kayak tadi tuh, 6 cm. Berarti jarak M-nya iya 2 kali 6, 12. Kalau yang diketahui di soal jarak M-nya mau cari F misalnya, yaitu berarti 20 bagi, misal 20 diketahuinya ya, jarak M-nya. Berarti dibagi 2, itu jarak F-nya. Gitu seterusnya. Nah, insyaallah pekan depan kita akan belajar terkait dengan cermin cembung. Nah, ini menarik insyaallah. Nah, terapan atau biasanya digunakan cermin cekung ini biasanya digunakan di di jalan-jalan. Ada biasanya kalau kita bercermin itu kebalik dia bayangannya. Nah, bisa juga dilihat di sendok. Nah, ketika kita bercermin di sendok itu kebalik bayangannya. Gitu seterusnya. Itu saja dari Ustaz. Sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di Wafri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.